Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jelas, bagaimana Lingyan tidak tercengang karena mampu membunuh santo perang iblis tingkat 4 dengan begitu mudah. Mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang kuat di alam laut dewa. Tapi ketika Lo Sheng menjadi master perang puncak, dia sudah mampu bertarung melawan santo perang. Mungkinkah orang ini benar-benar dapat mempertahankan kekuatan ekstrim seperti itu? Sehingga dia sudah bisa bertarung melawan master besar alam laut dewa. Faktanya, tebakan Lingyan setengah benar dan setengah salah. Meskipun kekuatan tubuh Lo Sheng pasti dapat bersaing dengan alam laut dewa, tapi dia tidak memiliki hal yang krusial, yaitu wilayah kekuasaannya sendiri. Setelah mengintegrasikan kehendak dunia 1000 besar, Lo Sheng terhubung ke dunia 1000 besar. Selama dunia 1000 besar ini abadi, Lo Sheng tidak dapat dibunuh selama dia tidak memutus hubungan antara Lo Sheng dan dunia 1000 besar. Jadi hubungan antara mereka, Lo Sheng masih sangat berbahaya dalam kasus ini. Namun kekuatan yang dia tunjukkan sekarang cukup mengejutkan. Pada saat ini, di langit di atas tanah suci Tianyu, ratusan cahaya yang keluar masih terjalin dengan cepat. Dan klan Yoye sekarang berada dalam posisi yang dirugikan. Melihat adegan ini, Lo Sheng bertanya kepada Lingyan lagi. Lingyan, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Mengapa tanah suci iblis kembar berani menyerang tanah suci Tianyu? Di mana Liu Yu? Ada sedikit kebencian di wajah Lingyan. Tuan Liu Yu sedang mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan besar? Lo Sheng bertanya. Ya, kedua tanah suci iblis ini tidak bisa menahan diri lagi. Jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk menyerang tanah suci Tianyu saya. Kata Lingyan dengan marah. Setelah memasuki alam hidup dan mati, yaitu setelah menjadi orang suci perang, mereka harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Di alam hidup dan mati adalah kesengsaraan surgawi kecil, dan alam laut dewa adalah kesengsaraan surgawi yang besar. Jadi kesengsaraan surgawi besar lebih dahsyat dan menakutkan daripada kesengsaraan surgawi kecil. Meskipun bakat Liu Yu sangat kuat, menurut akal sehat, kesengsaraan besar yang akan datang pasti lebih menakutkan. Jika memang demikian, karena menara dosa menjaga keseimbangan di seluruh benua Poseidon. Banyak ras yang harmonis dan tidak terpecah. Pada saat itu, bahkan jika Liu Yu selamat dari kesengsaraan besar, tanah suci iblis kembar tidak akan mengambil resiko menyerang tanah suci Tianyu. Tapi sekarang tanah suci iblis kembar telah kehilangan jalan keluarnya. Ketika klan Yoye dan umat manusia berkembang pesat, hanya masalah waktu saja bagi tanah suci iblis kembar untuk dihancurkan. Setelah Liu Yu mengatasi bencana besar itu, jadi tanah suci iblis kembar memilih untuk mengambil tindakan putus asa. Yah, Lo Sheng mengangguk dalam diam. Pada saat ini nyala api besar tiba-tiba meletus di langit. Bentuk nyala api itu seperti bentuk gunung berapi. Gelombang panas yang meletus segera menyebabkan tanaman di tanah suci Tianyu menguning dan bahkan terbakar. Bahkan prajurit terkuat di level santo perang tidak dapat menahan gelombang panas yang keluar dari api. Dan mereka semua berlindung. Setelah nyala api menyebar dan manusia iblis perlahan bangkit dari kawah, manusia iblis itu mengenakan mahkota bercabang 3 di kepalanya, memegang tongkat berkepala hantu emas gelap, dan mengenakan awan merah kuat, seperti prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Pada saat ini, iblis sedang mengejar seorang wanita berbaju biru. Tubuh langsing wanita itu diselimuti oleh pola air biru muda, menghalangi semua api dari luar. Tapi terlepas dari dia, tidak peduli seberapa keras dia mencobanya, tidak bisa menyingkirkan iblis itu. Tuan Lanbing? Melihat pemandangan ini, wajah Lingyan menunjukkan kekhawatiran. Lo Sheng dan Lanbing juga pernah bertemu sebelumnya. Dia adalah orang kuat lainnya di alam laut dewa dari klan Yoye. Namun, karena tanah suci iblis kembar telah menundukkan menara dosa untuk waktu yang paling lama,
Dibandingkan dengan tanah suci Tianyu, jumlah kekuatan alam laut dewa di dalamnya sekitar 3 kali lebih banyak. Namun hanya satu Liu Yu di tanah suci Tianyu yang cukup untuk bertarung melawan 3 hingga 4 iblis sangat kuat di alam laut dewa, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan. Saat ini, wanita dari klan Yoye bernama Ling Bing jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ditekan oleh kekuatan alam laut dewa klan iblis. Tidak hanya Ling Yan, tetapi juga para orang suci perang dari klan Yoye yang bertarung sengit dengan para orang suci perang klan iblis. Melihat pemandangan ini, ada ekspresi sedih di wajah mereka karena kerusakan moral sangat besar. Lang Bing, tanah suci Tianyu Anda ditakdirkan untuk disingkirkan dari benua Poseidon, jadi jangan melawan. Pokoknya kalian semua secantik bunga. Lumayanlah menjadi pengawal klan iblis saya. Meskipun Anda hanya bertahan hidup, itu lebih baik daripada pemusnahan, kan? Master Iblis Alam Laut Dewa itu tertawa. Mendengar itu, wajah Lan Bing masih tenang dan bidang yang dibentuk oleh pola air yang menyebar dari tubuhnya terus bergetar. Kemudian dia berkata dengan suara dingin, "Bahkan, jika tanah suci Tianyu saya dihancurkan, ketika Liu Yu kembali, tanah suci iblis kembar kalian akan sama, dan Anda akan membayar mahal." Mo Xiu, apakah Anda pikir Anda bisa lolos dari kejaran Liu Yu? Lagi pula, Liu Yu di benua Poseidon sama seperti Lo Sheng yang sekarang berada di wilayah tengah. Lo Sheng adalah orang nomor 1 di wilayah tengah, dan Liu Yu adalah orang nomor 1 di benua Poseidon. Jika ada kesempatan, dia bisa membunuh penguasa kuat alam laut dewa di tanah suci 2 iblis satu persatu. Menghadapi ancaman Lan Bing, Mo Xiu tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, dia malah tersenyum lebih gila lagi dan berkata, "Liu Yu, Anda masih berharap dia kembali? Pergi ke Pulau Bailey untuk mengatasi kesengsaraan adalah masalah besar bagi kita berdua." Apakah ini benar-benar rahasia besar di tanah suci iblis? Setelah mendengar kata-kata Mo Xiu, ekspresi Lang Bing tiba-tiba berubah. Jelas masih ada beberapa pulau yang terfragmentasi di sekitar benua Poseidon, yang tersebar padat di seluruh benua. Liu Yu diam-diam ditinggalkan sendirian sebelum melintasi kesengsaraan. Bahkan hanya sedikit orang di klan Yoye yang mengetahui keberadaannya raungan iblis ini, yang menunjukkan bahwa tanah suci 2 iblis telah mengetahui pergerakan Liu Yu. Melewati kesengsaraan sangat berbahaya bagi para pejuang, dan seluruh proses tidak dapat mentolerir gangguan apapun. Jika iblis mengetahui keberadaan Liu Yu, maka Liu Yu ini akan dalam bahaya. Jadi ini mungkin lebih buruk daripada baik. Kalian! Wajah Lang Bing akhirnya menjadi gelap, dan bidang pola air yang dipadatkannya mulai berfluktuasi secara gila-gilaan. Bagaimanapun, Liu Yu adalah satu-satunya harapan bagi klan Yoye mereka. Jadi tidak mungkin untuk membangun kembali. Mo Xiu melanjutkan, "Jika tidak, menurut Anda, apakah saya satu-satunya dari tanah suci iblis api yang keluar sekarang? Karena orang-orang dari tanah suci iblis teror telah mengikuti Liu Yu, dan saya sudah membuat perjanjian dengan penguasa iblis teror. Jika dia menangkap Liu Yu, jangan hancurkan kepalanya. Rendam dia dalam ramuan rahasia klan iblis saya, karena kecantikan Liu Yu sudah cukup untuk menjadi hiasan sempurna di istana iblis api saya." Di bawah percakapan ini, klan Yoye terus mundur. 6 orang suci perang dari klan Yoye dibunuh oleh iblis berturut-turut. Melihat para santo perang iblis menjadi semakin berani saat mereka bertarung, Mo Xiu menunjukkan senyuman gembira di wajahnya. Muridnya yang seperti lonceng tembaga menatap ke arah Lang Bing dan tersenyum. "Jika Anda tidak menyerah, saya akan membunuh Anda. Potong kepala Anda dan taruh di kamar saya." Segera, Mo Xiu melambaikan tongkat berkepala hantu di tangannya dan bergegas menuju Lang Bing lagi.
Di bawah pengaruh ini, api yang berkobar di tubuh Moshio menjadi lebih kuat, sementara area pola air di tubuh Langbing menjadi semakin besar, tapi tidak stabil, dan dia juga khawatir. Dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 atau 3 jam sebelum dia dikalahkan oleh Moshio. Namun pada saat ini, mata Loseng bersinar dan dia mengeluarkan busur panjang emas gelap dan 3 anak panah hitam dari cincin Sumi. Loseng! Melihat Loseng ingin menyerang Moshio, Lingyan segera menghentikannya. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Loseng barusan memang kuat, tetapi Lingyan tidak berpikir bahwa Loseng memiliki kemungkinan untuk melawan orang kuat di alam laut dewa. Jika menyerang orang kuat seperti itu dengan gegabah, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun ekspresi Loseng dingin dan 3 anak panah hitam sudah terpasang di busur panjang. Dengan suara dengungan, tali busur mulai bergetar pelan. Kemudian jari-jari Loseng dengan ringan digenggam dan dilepaskan. Dan 3 anak panah hitam berubah menjadi 3 cahaya hitam dan melesat ke udara. Saat ketiga anak panah hitam ini pertama kali dilepaskan, mereka tidak terlihat. Bagaimanapun langit di atas seluruh tanah suci Tianyu berada dalam kekacauan. Dan ketiga anak panah hitam ini tidak terlihat terlalu tajam, sehingga raungan iblis itu tidak menyadari 3 anak panah yang mendekat dengan cepat. Dia hanya mengayunkan tongkat berkepala hantu di tangannya dengan liar, dan pada saat yang sama terus meraung. Perlawanan tidak ada gunanya. Kuku besi iblis saya ditakdirkan untuk menginjak-injak semua ras di seluruh benua Poseidon. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar 3 suara yang tajam. Moshio ragu-ragu berbalik dan melihat ke atas. Setiap panah hitam dapat berselerasi 3 kali di udara. Jadi setelah 9 suara tajam, ketiga panah hitam ini terbang menuju auman iblis dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Apa ini? Moshio merasakan kecepatan dan kekuatan ketiga cahaya hitam ini dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bahkan Langbing yang sedang berjuang untuk bertahan juga memperhatikan 3 cahaya hitam itu, dan matanya juga menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Loseng, bagaimana dia bisa kembali ke benua Poseidon? Hampir seketika, Langbing mengenali Loseng. Pada saat ini, Moshio setelah merasakan kecepatan dan kekuatan dari ketiga lampu hitam ini, dia menyerah untuk menghindar. Dia tidak punya waktu untuk menyingkir, tetapi menyerah untuk menghindar tidak berarti dia tidak melawan. Jadi dengan lengannya yang setebal kaki gajah, tiba-tiba mengayunkan tongkat berkepala hantu sebesar batang pohon, dan menghantamnya dengan keras ke arah ketiga anak panah hitam itu. Lagi pula, kekuatan iblis memang sangat kuat, namun perkembangan peradaban di benua Poseidon jauh kalah dengan kerajaan dewa, dan bahkan lebih buruk dari wilayah tengah. Dalam hal menempa dan memurnikan senjata, mereka paling banyak hanya dapat menyempurnakan senjata suci kelas menengah. Berbeda dengan 4 kerajaan dewa utama, beberapa ahli pemurnian senjata dapat menyempurnakan senjata dewa. Tentu saja, pemurnian dewa seringkali membutuhkan kerjasama dari dunia atas. Tanpa saluran kontra spiritual, 4 kerajaan dewa utama juga tidak akan mampu membuat senjata tingkat dewa. Lagi pula, tongkat berkepala hantu di tangan Moshio tidak lebih dari senjata suci kelas atas. Jadi ketika Moshio mengayunkan tongkat berkepala hantunya dan mengenai 3 anak panah hitam, dia mendengar 3 suara teredam, dan 3 anak panah hitam dengan ketajaman senjata dewa menembus langsung ke arah tubuh Moshio. Meskipun Moshio menaruh perhatian besar pada 3 anak panah hitam, dia langsung menyerang mengejar Langbing dan hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan panah hitam. Tapi saat tongkat berkepala hantu itu ditembus, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan ketiga anak panah hitam ini. Sebagai orang yang kuat di alam laut dewa, kecepatan reaksi dari raungan iblis ini bukannya tidak memuaskan, tetapi saat panah hitam menembus tongkat berkepala hantunya, tubuh kekarnya terpelintir dengan sudut yang luar biasa. 3 anak panah hitam langsung menembus tubuh besar Moshio. Namun karena distorsi Moshio, ketiga anak panah hitam itu masing-masing menembus dari bahu kanan dan pahanya.
Dan salah satu anak panah hitam itu langsung tenggelam ke dalam tubuh. Dan ada 6 lubang darah kecil yang menembus dari depan ke belakang. Tapi kerusakan seperti ini tidak berakibat fatal bagi klan iblis besar. Tapi situasinya sekarang sangat berbahaya. Anda harus tahu bahwa 2 dari 3 anak panah hitam Loseng ditembakkan ke kepala dan jantung Mosio. Jika dia tidak memutar tubuhnya di saat-saat terakhir, Mosio akan menjadi mayat saat ini. Untungnya dia menghindari 3 anak panah hitam ini dan ada sedikit ketakutan di wajah Mosio. Matanya mengikuti sumber ketiga anak panah itu dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Manusia, dan mereka hanya orang suci perang. Anak ini pasti berasal dari tanah suci hati ungu. Dari mana asalnya? Mosio menatap Loseng, Lingyan dan yang berada di sebelah Loseng, juga menutup mulutnya dan memandang Loseng dengan sedikit kagum. Dia memiliki banyak kontak dengan Loseng di Menara Dosa dan mengetahui potensi Loseng dengan sangat baik. 3 anak panah. Sungguh keterlaluan bisa melukai kekuatan alam laut dewa. Lebih penting lagi, Lingyan juga bisa melihat bahwa 3 anak panah tadi hampir merenggut nyawa Mosio. Benar, Anda benar-benar bisa menyakiti saya hanya dengan 1 gerakan. Mosio berkata dengan tenang. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya dan membiarkan Anda hancur berkeping-keping. Dalam kemarahan, Mosio bahkan menyerah pada Lanbing. Pada saat ini dia mengumpulkan api yang berkobar dan tubuh besarnya bergegas menuju Loseng dengan kecepatan luar biasa. Di atas tanah suci Tianyu, baik orang suci perang dari klan iblis dan orang suci perang dari klan Joye berhenti bertarung. Jelas, mereka juga dikejutkan oleh 3 anak panah hitam yang baru saja ditembakkan Loseng. Saat Loseng bergegas seringnya muncul di wajah santo perang iblis, meskipun panah hitam di tangan anak manusia ini sangat aneh. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang santo perang junior. Jika dia menyinggung klan iblis, dia hanya mencari kematian. Setelah tubuh Mosio seperti bukit yang terbang dengan cepat menutupi Loseng, membentuk bayangan yang seluas di sepanjang sinar matahari, menutupi tubuh Loseng. Pada saat ini, Loseng tidak menghindarinya sama sekali dan matanya penuh tekad. Loseng! Lingyan tiba-tiba menjadi cemas ketika dia melihat Loseng tidak menghindar. Meskipun dia juga tahu bahwa Loseng tidak dapat melarikan diri, bahkan jika dia ingin melarikan diri dari tangan iblis kuat di alam laut dewa. Tapi siapa yang tahu bahwa Loseng baru saja berteriak pelan kepada Lingyan. Lingyan, mundur! Pada saat yang sama, kekuatan sisik naga di tubuh Loseng mulai mengalir deras. 1000 keping, 3000 keping, 5000 keping. Kali ini, Master Iblis Agung Alam Laut Dewa bernama Mosio ini tidak menggunakan domainnya. Mungkin karena dia jelas meremehkan Loseng. Tapi bagi Loseng ini adalah peluang. Karena selama dia tidak terjebak dalam domain, Loseng hampir tidak terkalahkan di dunia ini. Dia harus menggunakan 10 kekuatannya ketika lawan meremehkan musuh. Seorang suci perang tingkat pertama, dia bahkan tidak mengelak. Betapa beraninya dia. Melihat Loseng berdiri diam dan tidak bergerak, Mosio juga sedikit aneh, tetapi lebih marah. Orang suci perang kecil ini berani menantang dirinya sendiri secara langsung. Tapi, harga dari keberanian ini adalah mengalahkan Anda hingga menjadi bubuk. Setelah selesai berbicara, lengan Mosio setebal kaki tiba-tiba membengkak dan tinjunya yang hanya bersinar dengan perunggu, berukuran setengah dari tubuh Loseng. Pergilah ke neraka, anak kecil! Mosio mencibir dan berkata. Segera gangguan di tinjunya tiba-tiba meledak dan pukulan ini mengenai Loseng yang tidak mengelak. Namun mata Loseng tenang, tetapi kekuatan di tangannya seperti air pasang mengalir ke tinjunya. Dia juga meninju dengan senyuman aneh di wajahnya. Melihat wajah Loseng yang tersenyum, Mosio sedikit ragu. Anak ini tidak terlihat seperti orang gila, tetapi mengetahui bahwa dia akan mati. Dia masih menunjukkan senyuman seperti itu.
Namun ada pepatah dalam pepatah orang iblis. Betapapun liciknya serigala, dia tidak bisa mengalahkan pemburu yang lebih kuat. Jadi dengan Moshio yang memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan, semua trik anak ini hanyalah istana di udara dan tidak akan berhasil. Tapi setelah tinju besar dan kecil bentrok, situasinya berubah secara mengerikan. Semua orang melihat daging dan darah di tangan besar Moshio terbuka dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, berubah menjadi partikel-partikel kecil. Di saat yang sama, pembuluh darah di lengannya yang seperti kakinya juga pecah satu persatu. Seluruh ototnya menjadi keras karena pengaruh kekuatan yang sangat besar. Duar! Segera tulang-tulang di tangan Moshio meledak dan mulai hancur lapis demi lapis. Tetapi bahkan setelah fragmentasi, kekuatan pukulan loseng yang mengerikan masih berperan dan potongan-potongan kecil tulang mulai berdiferensiasi. Benar-benar hancur menjadi bubuk. Sekarang hanya dengan satu pukulan loseng, tangan kanan Moshio hancur menjadi bubuk. Dan karena dampak kekuatan yang sangat besar dari pukulan ini, Moshio terlempar mundur ke belakang. Pada saat ini, langit di atas seluruh tanah suci Tianyu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang penguasa besar alam laut dewa pada akhirnya akan dikalahkan saat melawan seorang santo perang tingkat pertama? Terlebih lagi, penguasa besar alam laut dewa ini adalah iblis yang bangga dengan tubuh fisiknya, dan dia adalah penguasa iblis di tanah suci iblis api. Bahkan Ling Yan yang berjarak puluhan kaki dari loseng tidak hanya bisa digambarkan ketakutan saat ini. Saat ini, mata Ling Yan sudah kabur, dan dia tiba-tiba teringat gelar yang diterima loseng di monumen bakat di Menara Dosa, yang merupakan tahta surgawi emas. Meskipun dia tidak mengetahui bahwa di tugu bakat selain singgasana emas, terdapat banyak gelar, juga gelar perak dan perunggu. Namun saat ini Ling Yan melahirkan sebuah gelar, dan firasatnya akurat bahwa gelar itu mungkin ada di dunia atas, dan sangat sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Loseng! Anak itu adalah Loseng! Orang suci perang dari ras iblis tiba-tiba meraung, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Sebagian besar orang suci perang iblis yang hadir belum pernah melihat Loseng, tetapi sejumlah kecil orang suci perang iblis meninggalkan Menara Dosa, menerobos puncak orang suci perang dalam budidaya, dan menjadi orang suci perang yang kuat. Pada orang suci perang ini tidak yakin tentang identitas Loseng sekarang, meskipun sosok ini agak familiar. Menurut informasi dari Tanah Suci Iblis Kembar, Loseng telah meninggalkan benua Poseidon, dan saat ini seseorang akhirnya mengenali identitas Loseng. Loseng adalah ras manusia di Menara Dosa. Musuh kita di Tanah Suci Iblis Kembar. Dia hanyalah seorang ahli perang junior beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia telah menjadi orang suci perang. Tapi bagaimana seorang pejuang di level ini bisa mengalahkan leluhur iblis batu api? Pada saat ini, ekspresi wajah para orang suci perang klan iblis memang sangat terkejut. Loseng mampu mengusir klan iblis dari Menara Dosa, karena orang-orang kuat dari Tanah Suci Iblis Ganda tidak dapat memasuki terkutuk. Tapi sekarang, Loseng tidak bergantung pada Menara Dosa, tetapi berdiri tegak di Tanah Suci Tianyu untuk menantang leluhur iblis Shio. Namun di bawah pukulan ini, salah satu lengan leluhur Moshio menjadi lumpuh, dan Loseng tampak seperti orang baik-baik saja. Jadi banyak orang suci perang iblis yang sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini di dalam hati mereka. Tapi berbeda dengan banyak santo perang di klan Yoye yang awalnya putus asa. Namun saat mereka melihat Loseng, mereka sepertinya melihat harapan. Meskipun Loseng hanyalah santo perang yang kuat, tapi pemandangan tadi menunjukkan kekuatan Loseng cukup menjadi harapan mereka. Pada saat ini, raungan Moshio yang terbang mundur dan langsung mematahkan ratusan pohon yang menjulang tinggi. Pohon-pohon besar itu telah terbakar pada kekacauan sebelumnya, hanya menyisakan batang-batang yang terkarbonisasi. Setelah benturan berulang kali, api dahsyat lainnya tiba-tiba meletus dari tubuh Patriark Moshio
dan akhirnya menstabilkan tubuhnya dan melihat ke bahu kanannya yang kosong. Dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya, dan ketika dia mendengar seseorang memanggil nama Loseng, Mo Xiu bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jelas, dia tidak pernah mengira bahwa pemuda manusia yang agak kurus di depannya adalah Loseng yang mengusir iblis mereka keluar dari menara dosa. War! Tiba-tiba, nyala api yang ganas meledak dan langsung menyebar dari tubuh Mo Xiu. Dan suhu yang sangat tinggi segera membakar pohon-pohon berusia ribuan tahun yang telah dikarbonisasi menjadi abu. Pada saat ini, Mo Xiu perlahan bertambah tinggi dan pupilnya yang besar menatap Loseng dengan tenang. Namun ketenangan terkadang lebih menakutkan daripada kemarahan. Pada saat ini, semua orang juga tahu bahwa leluhur Mo Xiu akhirnya mulai menganggapnya serius. Anda adalah Loseng. Mo Xiu menatap Loseng dan berkata dengan dingin. Benar-benar lebih baik melihat daripada mendengar 100 kali, tetapi baru saja melangkah ke santo perang dan Anda sudah memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran ketika sekelompok prajurit klan iblis terkemuka diusir dari menara dosa oleh Loseng, Mo Xiu sangat marah. Karena bagi tanah suci iblis kembar, sungguh memalukan diusir dari menara dosa oleh panglima perang manusia. Oleh karena itu, para pejuang puncak yang meninggalkan menara dosa diubah menjadi keberadaan seperti sampah di mulut Mo Xiu. Di bawah omelan Mo Xiu, para pejuang puncak itu tidak berani mengangkat kepala, tetapi ada sedikit ekspresi tidak yakin di mata mereka. Saat itu, Mo Xiu tidak mengerti mengapa junior klan iblis tidak yakin. Sekarang, Mo Xiu akhirnya mengerti bahwa Loseng tidak bisa menggunakan kultivasinya untuk mengukur kekuatannya. Namun mata Loseng acuh tak acuh, tanpa menunjukkan rasa takut, tapi dia memikirkan bagaimana menghadapinya selanjutnya. Melihat pukulan yang baru saja dia buat dan langsung menghancurkan salah satu lengan Mo Xiu, tapi dia mengerti bahwa jika Mo Xiu membuka domain api, dia tetap tidak bisa melawannya. Karena setelah hubungannya dengan dunia terputus, dia tidak akan mampu menahan serangan orang kuat di alam Laudewa. Hanya dengan mengandalkan tubuh senjata suci, dan inilah bahaya tersembunyi Loseng. Saat Mo Xiu berbicara, dia perlahan mendekati Loseng dan kemudian melanjutkan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, kekuatan yang baru saja Anda keluarkan sudah cukup untuk membuat saya mengagumi Anda. Sayang sekali, Anda hanyalah seorang pejuang santo perang, dan Anda tidak memiliki domain sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengalahkan saya hanya dengan kekuatan. Saat ini, Mo Xiu telah sepenuhnya menganggap Loseng sebagai lawannya pada level yang sama, dan tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk meremehkannya. Setelah selesai berbicara, dia tidak ragu sama sekali. Kemudian domain yang terbentuk oleh api menyebar dan sosok itu bergegas menuju Loseng lagi. Kali ini, Loseng tidak tinggal diam, dan sosoknya tiba-tiba mulai mundur. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi leluhur Mo Xiu, karena Loseng 100% yakin. Tetapi, sekarang dia telah menggunakan domainnya dan mendekatinya untuk memasukkan Loseng ke dalamnya. Jadi dia tidak akan hanya berdiri di sana dan mati dengan bodoh. Di bawah suara mendesing, melihat sosok Loseng mundur dengan liar, Mo Xiu berkata dengan ringan. Apa yang Anda takutkan dengan domain? Baru saja saya merasakan kekuatan tinju yang mengenai saya. Sepertinya terperangkap sesuatu di dalam jurang. Sekarang Anda takut saya akan memutuskan hubungan Anda dengan jurang itu, kan? Mo Xiu tidak tahu bahwa jurang yang dia duga sebenarnya adalah seluruh dunia. Alis Loseng sedikit berkerut. Raungan iblis ini memang sangat sensitif. Meskipun dia tidak tahu bahwa dia telah menyatu dengan kehendak dunia, tapi dia telah menyimpulkan jawaban kasar. Dan sekarang Loseng terus mundur. Tebakan Mo Xiu menjadi lebih kuat. Medan api yang menyebar dari tubuh Mo Xiu menjadi lebih terang, dan gelombang-gelombang panas membakar hutan di bawah tanah suci Tianyu telah tenggelam dalam lautan api.
Di bawah fluktuasi gelombang panas, pandangan semua orang terus-menerus dibiaskan dan berfluktuasi. Meskipun kecepatan mundur Loseng tidak lambat, tetapi dengan kekuatan penuh Mosio, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada Loseng. Sehingga banyak anggota klan Yoye tiba-tiba menjadi gugup. Di mata mereka, kemunculan Loseng yang tiba-tiba sepertinya telah menjadi harapan terakhir mereka. Namun melihat Loseng terus mundur, harapan ini tampaknya menjadi semakin tipis. Melihat bahwa Loseng akan diselimuti oleh domain iblis api, pada saat ini cahaya biru menyelimuti dirinya dan domain pola air es biru dipotong langsung dari langit, menghalangi jalan Loseng. Anda harus melakukannya dengan seluruh kekuatan Anda untuk melawan seorang junior. Mosio, Anda melebih-lebihkan. Lan Bingbing berkata dengan suara dingin. Lawan Anda adalah saya. Mosio mencibir tapi menggelengkan kepalanya. Lan Bing, Anda bukan lawan saya dan Loseng jelas bukan junior. Karakter seperti ini, meskipun dia hanya seorang santo perang, dia memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Sungguh suatu kehormatan. Loseng berdiri di belakang Lang Bing dengan busur panjang emas gelap di tangannya lagi dan panah hitam di tali busur. Kemudian dia berkata, Lan Bing, temukan cara untuk menjerat orang ini. Melihat panah hitam di tangan Loseng, kelopak mata Mosio bergerak-gerak dan Lan Bing baru saja melihat kekuatan panah hitam itu. Jika dia bisa menahan Mosio, bukan tidak mungkin untuk menembaknya. Oke, saya akan melakukan yang terbaik. Begitu Lan Bing selesai berbicara, dia menggigit ujung lidahnya. Saat dia bergoyang, dia membakar esensi dan darahnya. Kemudian tornado air biru tiba-tiba muncul dari bidang pola airnya. Seperti ratusan tentakel gurita mengaum. Ingin menahan saya? Mimpi. Mosio meremas sisa tangan kirinya dengan lembut dan pisau api meledak dari domainnya. Dan langsung memotong tornado berwarna air itu satu persatu. Tapi saat dua kekuatan alam laut dewa bertabrakan, panah hitam di tangan Loseng ditembakkan lagi. Segera 3 bagian panah hitam meledak dan dipercepat dalam sekejap. Tapi kali ini Mosio sudah bersiap dengan baik. Dalam sekejap tubuhnya, dia menghindari panah Loseng. Setelah satu anak panah melesat, anak panah Loseng tergantung di tali, dan anak panah kedua datang seketika. Lalu panah ketiga, panah keempat. Dengan kerjasama Loseng dan Ling Bing, Mosio memang sangat sulit untuk menghindarinya. Meskipun kekuatannya cukup untuk menekan Lang Bing, namun bukan masalah waktu untuk menjatuhkan Lang Bing. Meski kekuatannya lebih kuat dari Lang Bing, tetapi Lang Bing sangat terkekang dengan metode air yang dia praktekkan. Dan sekarang perhatiannya masih teralihkan untuk menghindari panah hitam mematikan Loseng. Dengan satu tangan hilang, dia bahkan semakin tidak bisa berkonsentrasi melawan tornado berwarna air yang menyapu Lan Bing. Jadi untuk sementara waktu, Mosio dikelilingi oleh bahaya. Beberapa kali panah hitam Loseng melayang melewati telinga Mosio dan hampir menembus kepalanya. Cepat dan bantu leluhur Mosio. Beberapa orang suci perang iblis di bawah melihat leluhur iblis Sio dalam situasi berbahaya ini dan bergegas satu demi satu. Namun para orang suci perang dari klan Yoye tidak membiarkan mereka bergegas maju. Tak lama kemudian, para orang suci perang di tanah suci Tianyu mulai bertempur lagi. Jelas, Mosio juga mengeluh saat ini. Dia tidak menyangka akan mendapat masalah seperti itu. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia ditembak oleh Loseng. Namun pada saat ini, 3 sinar cahaya lagi terbang dari langit. 3 master yang lebih kuat dari alam laut dewa muncul. Jadi ketika Mosio menyadari 3 kekuatan alam laut ilahi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tenang. Sementara wajah Lan Bing dan Lucio tiba-tiba menjadi gelap. Mochi, Mo Wuliang, bantu saya cepatnya dan bunuh orang yang menembakkan panah itu. Teriak Mosio ke arah langit sambil bertarung melawan Lan Bing. Jelas 2 dari 3 master alam laut dewa di langit adalah 2 master alam laut dewa lainnya di tanah suci iblis api. Mochi dan Mo Wuliang sedang mengejar Tian Xuan master alam laut dewa di tanah suci Tianyu.
Meskipun kekuatan Tian Xuan sedikit lebih kuat dari Mochi dan Mo Wuliang, namun dengan kerjasama mereka hanya bisa terus terbang menjauh. Jadi sejak awal, Tian Xuan memikat kedua master alam laut dewa itu menjauh dari tanah suci Tianyu, mengejarnya sejauh ribuan mil dan akhirnya kembali. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.